Pada minggu lalu kita belajar
koherensi dan juga koherensi. Koherensi apa koherensi? Kepaduan bentuk. Kemudian kalau koherensi makna. Sudah? Baik, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mengenai kata serapan dan juga infografik. Pada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, di mana peserta didik dapat mengenali informasi berupa sebuah kata serapan dan infografik. Yang kedua, ada peserta didik dapat menggunakan kata serapan. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik dapat membuat teks deskripsi. Jadi nanti kita penilaiannya adalah membuat teks deskripsi. Kita telah mendapatkan nilai. Pak Guru sudah mengumumkan nilai. Yang pertama adalah keaktifan. Pak Guru sudah melihat siapa saja yang aktif. Yang kedua ada pengerjaan seperti RKPD yang lalu, diskusi, nanti Pak Guru nilai. Yang ketiga ada membuat teks deskripsi hari kemarin dan juga sekarang. Dan yang terakhir besok hari Senin adalah ulangan mengenai blok teks deskripsi. Seperti itu. Untuk hari ini kita penilaiannya adalah membuat teks deskripsi. Sebelum kita melanjutkan terkait serapan, Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar kata daring? Daring? Apa sih daring? Pembelajaran online atau bisa dikatakan dalam jaring. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata serapan dari bahasa Inggris. Daring, dalam jaring. Kita lanjut. Silakan dibaca. Ada yang mau membaca? Yang membaca kata serapan? Ya. Ya, oke, cukup. Gimana kata serapan? Kata serapan adalah dari bahasa lain yang didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Jadi bisa dikatakan kata serapan itu berasal dari bahasa orang lain yang diterima atau diolah oleh bahasa kita sendiri. Itu yang namanya kata serapan. Jadi misalnya dari kata bahasa Inggris masuk ke Indonesia jadi bahasa Indonesia yang mudah diucapkan oleh warga Indonesia. Itu yang namanya kata serapan. Ada garis bawah di mana kata serapan ini berasal dari adanya kotak bahasa asing kemudian dituangkan ke dalam bahasa penerima. Oleh karena itu banyak kata serapan yang hampir serupa dengan kata asing yang sebenarnya. Sampai sini ada gambaran. Sudah ada gambaran kata serapan dari bahasa asing yang masuk ke Indonesia. Itu yang namanya kata serapan. Contohnya nanti. Ya, Pak Guru berikan contohnya. Ada. Gimana? Mungkin enggak. Ini ras ayo. Ya, ya. Baik, jenis teks deskripsi. Di sini Pak Guru membaca ternyata ada 4 jenis teks deskripsi. Jenis kata serapan yang maaf. Jenis kata serapan. Selanjutnya, yang pertama ada kata adopsi. Coba dibaca. Adopsi. Ya, itu yang namanya jenis adopsi. Bisa dikatakan kata itu utuh diambil oleh kita. Contoh misalnya adopsi, seperti kalian mengadopsi kucing atau mengadopsi babi. Mengadopsi kucing berarti mengambil secara utuh tanpa adanya misalnya adopsi kucing warna hitam, tiba-tiba kita adopsi nanti jadi warna kuning. Itu nggak mungkin. Jadi ketika adopsi berarti semuanya itu sama. Ya,
semua itu sama. Itu yang namanya adopsi. Selanjutnya ada kata-kata adaptasi. Kita dibaca. Ya, adaptasi, menyesuaikan kata tersebut dengan hafal dan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya menyesuaikan kata tersebut dengan hafal ejaan bahasa Indonesia. Yang namanya orang Indonesia pasti sulit mengatakan bahasa Inggris, ya enggak? Ya. Misalnya ada kata-kata bisnis, biasanya itu berasal dari kata Inggris apa? Bisnis. Wong kita makannya singkong, tiba-tiba suruh bahasa Inggris. Bapak saya itu singkong bisnis susah. Nah jadi yang namanya diadaptasi menggunakan bahasa kita. Agar apa? Agar kata-kata kita itu lebih mudah. Misalnya kata dokter, mau pergi kemana? Ke dokter. Enggak. Kita mau pergi kemana? Ke drugstore. Itu rasanya kayak apa ya? Itu yang namanya adaptasi. Kemudian ada kata-kata terjemah. Makailah, coba dibaca. Ya, terjemah berarti hanya diambil maknanya saja dari kata asing. Jadi katanya itu sudah berubah. Yang pertama Inggris ke Indonesia menjadi tulisan Indonesia. Contohnya ada kata try out, berasal dari uji coba. Yang namanya uji coba berarti try out. Ya, kemudian selanjutnya ada kreasi, di mana memiliki kesamaan dengan terjemah, perbedaannya hanya pada fisik yang tidak dituntut sama. Di sini sudah mulai bingung. Mari kita lihat contohnya. Erlangga dibaca contoh dari adopsi. Film berasal dari bahasa Inggris yakni ya, lanjut. Yang kedua berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian bola. Baik. Ya. Tadi adopsi semuanya diambil tanpa adanya mengubah. Itu yang namanya adopsi. Film berasal dari bahasa Inggris. Kata-katanya film. Bola berasal dari Portugis. Kata-katanya tetap sama, jadi bola. Angka dari Sanskerta tetap menjadi angka. Itu yang namanya adopsi. Semuanya sama diambil tanpa adanya mengubah. Itu adopsi. Selanjutnya adaptasi. Saya minta dibaca. Nah, adaptasi berarti menyesuaikan lidah orang Indonesia. Aku adalah seorang aktor. Ketika menjadi Indonesia, aku adalah seorang aktor. Ada lagi fasa. Aku memfasa buku. Ya, jadi dengan ilat orang Indonesia atau lidah orang Indonesia berarti menjadi aku membaca buku. Aku memfasa buku. Ya, seperti itu. Sampai sini paham? Lanjut. Lanjutkan dari contoh dari kata terjemah. Alvis, coba dibaca. Contoh dari kata terjemah. Uji coba berasal dari bahasa Inggris yakni berasal dari bahasa Inggris yang polos. Saya berasal dari bahasa Inggris yakni Ya, di sini sudah paham.
melihat kata-kata efektif diubah menjadi berhasil. Itu yang namanya kreasi. Bentuknya berubah tapi maknanya sama. Bentuknya berubah, maknanya sama. Dari dalam jaringan dari bahasa Inggris yaitu online. Bentuknya beda. Online sama daring itu bentuknya beda. Beda nggak? Ya. Maknanya sama nggak? Sama. Itu yang namanya kreasi. Ken, adopsi itu apa sih adopsi? Mengambil apa? Kucing. Yang apa? Yang lapar. Yang lapar. Jadi apa maksudnya adopsi? Mengambil makna. Apa mengambil apa? Mengambil kucing. Adopsi. Mengambil kata dan juga katanya tetap sama, yaitu adopsi. Adaptasi kata yang menyesuaikan dengan lidah Indonesia, itu yang namanya adaptasi. Aktor jadi aktor. Selanjutnya ada kata-kata terjemah, jadi menerjemahkan dari bahasa asing. Kemudian kreasi, berarti seorang penulis itu berkreasi. Aku pengen kreasi lah bahasa Inggrisnya ini biar jadi enak menjadi ini. Itu yang namanya kreasi. Sampai sini paham? Paham? Kita lanjut. Enak kan kata serapan? Kemudian syarat menjadi sebuah penyerapan kata. Syarat penyerapan kata itu ada 5. Enak nggak? Dibaca lagi. Yang pertama, pojok kiri. Pojok kiri mas. Ya, kata serapan harus dipilih dari bahasa yang memiliki kedekatan dengan bahasa Indonesia. Jadi harus yang namanya memiliki kedekatan, memiliki sebuah hubungan. Ya, itu yang namanya sebuah kedekatan. Yang kedua, ada kata serapan tersebut harus memiliki konotasi yang sama seperti tadi. Aktor, akstor, doktor, doktor. Terus bisnis, bisnis. Ada lagi yang sama? Ada lagi yang sama? Ada lagi enggak? Yang kesan enggak? Dosen dari dosen. Ada lagi? Mentega. Margarin. Ya, kemudian kata serapan harus dapat disesuaikan dengan sistem tata bahasa dan tata tulis bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, kata serapan harus dapat disesuaikan dengan sistem tata bahasa dan tata tulis bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh yang misalnya kita ambil yang mudah. Tadi contoh aktor, penulisnya seperti A K T O R. Fungsinya penulisan A X Y Z M O R A. Jadinya bisa salah dari kata bahasa Indonesia. Artinya seperti itu. Ya, untuk syarat itu kita nggak usah yang namanya apa ya? Nggak usah yang namanya dipikirkan. Ya, kita hanya memikirkan jenisnya saja. Ada 4. Adopsi, adaptasi. Ada 4 jenis. Ada 4 jenis kata serapan. Yang pertama, kata serapan, jenis kata serapan ada 4. Yang pertama, dulu kita ken. Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, adopsi. Yang ketiga, terjemah. Yang keempat, banyak kak. Huruf kedua R.
Kreasi. Jangan ingat jenis. Ya. Adopsi, adaptasi, kreasi. Yang selanjutnya kata sarapan harus dapat diucapkan dan ditulis dengan baik. Selanjutnya kata sarapan harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tepat. Gak perlu dijelaskan. Lanjut. Ada fungsi kata serapan di mana memperkaya kosakata. Yang pertamanya tidak tahu menjadi tahu. Misalnya mencoba pertama kalian hanya tahunya siapa dari ya. Setelah kalian tahu, oh ternyata ini yang namanya penting dalam jaringan pada internet. Ya. Online. Selanjutnya ada kata-kata menyampaikan gagasan yang spesifik untuk membantu bahasa Indonesia tetap relevan. Jadi bisa dikatakan bahasa Indonesia tetap dilestarikan boleh dilestarikan dan juga tetap dijaga walaupun perkembangan zaman. Ya, itu yang namanya membantu bahasa Indonesia tetap relevan. Selanjutnya, mempermudah komunikasi lintas budaya, menunjukkan kesamaran seseorang. Ketika seseorang memiliki kata serapan atau kosakata yang banyak, pasti yang namanya kecakapan seseorang akan terlihat. Gak ada yang namanya bingung. Itu tidak ada. Jadi sesuai dengan kecakapan seseorang. Kemudian meningkatkan efisiensi komunikasi. Misalnya ada kata serapan laptop. Laptop bila di Indonesia namanya apa? Laptop. Yakin? Laptop. Ayo. Apa laptop? Biar lebih mudah. Laptop itu bahasa Indonesia itu perangkat jinjing. Perangkat ya, kan susah. Laptop aja lah. Mungkin membawa laptop gede, mungkin membawa perangkat jinjing. Apa perangkat jinjing? Rinjing. Ya, itu yang namanya fungsi kata serapan. Lanjut. Kita lanjut pada infografik. Infografik seperti apa coba infografik? Biasanya berupa apa sih infografik? Informasi. Infografik ada lagi menurut kalian? Tadi ada yang menarik infografik itu informasi. Yang kedua bentuknya apa sih? Bentuknya infografik. Grafik. Grafik apa sih grafik? Yang lebih kalian pahami aja grafik. Tampilan. Berarti gambar. Infografik berarti intinya adalah gambar. Kalau infografik berarti informasi yang disampaikan dalam bentuk grafik. Dengan demikian, pendeskripsian suatu gagasan dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas dan menarik. Jadi, infografik adalah memuat sebuah informasi yang ditambah dengan gambar. Itu yang namanya infografik. Makanya kalian ketika mendapatkan tugas silakan membuat infografik. Ki Hajar Dewantoro, ada gambar Ki Hajar Dewantoro, ada sejarahnya di mana, lahirnya di mana, tinggalnya di mana, perjuangannya di mana, membawa apa aja, semuanya kalian tulis. Contoh lagi infografik dari kucing, boleh. Infografik kucing. Berarti kalian menulis asalnya dari mana, warnanya apa, makannya apa, tinggalnya di mana, dan seterusnya sampai bawah. Yang membuat sebuah informasi itu yang namanya infografik. Sampai sini paham? Setelah paham, kalau ingin bertanya lagi, ada 4 jenis kata serapan. Yang pertama kata serapan yang mengikuti lidah Indonesia. Kata serapan artinya apa sih kata serapan?
kata asing yang dijadikan menjadi kata sendiri atau yang sebuah penerima. Tapi sini Pak sudah ya, kita lanjutkan di mana ada terima kasih sama dalam belajar bahasa Indonesia. Lanjut. Saatnya jam 2 dini. Silakan. It's time to begin the second lesson. Baik, silakan sekarang berkelompok kembali. Kita membahasnya sisi dengan berkelompok. Agar apa? Agar imajinasi kalian semakin berkembang. Diskusi. Oh, ini nggak bisa apa ya? Oh, ini nggak bisa. Silakan berkelompok. Kamu hitung sampai 10. 10. Urutannya tetap sama. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Meja boleh dibebekkan. sedangkan kelompok lava memiliki bantuan kalimat satu kalimat. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah profesi, di mana kelompok ulat profesi apa itu? Kemudian kelompok lava dokter, di mana Bapak sudah memberikan sebuah gambaran mengenai sebuah gambar. Ada dokter dan
minimal 3 kalimat, kalau lebih bagus. Sampai sini paham? Mari kita mengerjakan setiap paragraf Pak Guru beri waktu 5 menit seperti yang lalu. Gimana? Lihat pada pertanyaan pertama, paragraf pertama. Apa peran dokter? Ini ngono. Pak Guru beri bocoran kata serapan. Kata serapan dari arsitek adalah arsitek. Sudah Pak Guru tuliskan dokter. Kemudian untuk arsitek adalah arsitek. Jadi silakan ditambahkan kata-kata itu pada paragraf pertama. Misal, dosen adalah guru mahasiswa. Dosen berasal dari kata Inggris yang berasal dari kata dosen. Boleh seperti itu. Hanya seperti itu boleh. Jadi nanti memuat untuk arsitek memuat kata-kata arsitek, sedangkan doktor memuat kata-kata doktor. Silakan dituliskan. Untuk yang ulang, lalu ulang. Silakan untuk yang ulang. Arsitek menurut kalian apa sih arsitek? Dokter adalah profesi medis yang berguna untuk memeriksa dan merawat pasien. Kalimat selanjutnya, silakan kalian mencantumkan asal kata dokter itu dari apa? Berasal dari kata apa? Yuk, lanjut. Perannya apa sih sebuah dokter? Sebuah dokter dan juga arsitek, perannya apa? Peran profesinya apa sih profesinya? Berarti untuk lihat gambarnya, perannya kan sudah ada.
pada LKPD Lampang. Tugas pertama sehari-hari dokter memeriksa pasien untuk mengetahui apa yang sakit. Dan bukan tugasnya apa lagi selain memeriksa. Arsitek. Baik, perhatikan. Untuk dokter, paragraf kedua, Pak Guru memberi kisi-kisi di mana biasanya dokter itu memberikan sebuah setelah memeriksa dokter itu berarti memberikan apa? Setelah itu kamu jangan seperti ini ya, harusnya lebih baik lagi. Itu apa? Mengasih tahu berarti apa? Menyarankan. Pak Guru kasih kata-kata menyarankan. Untuk arsitek, Pak Guru beri gambaran. Arsitek biasanya untuk peran arsitek. Arsitek kan adalah mendesain kan? Biasanya itu dituangkan dalam bentuk apa? Berarti ada alat gambar. Sudah. Setelah itu ada setelah menggambar setelah mendesainnya pasti kan ada yang namanya memeriksanya, kemudian sampai mengamati sampai jadi. Silakan dibuatlah kalimat. Intinya mengamati. Ada oke. Silakan. Yang pertama adalah bertikan desain, biasanya dituangkan kemana. Setelah desainnya jadi, pasti ketika pembangunan diamati. Kemudian apa lagi? Mari kita membuat teks. Dokter, tadi sudah Pak Guru terangkan. Dokter biasanya
Oke.
melaksanakan kuliah pasti ada yang namanya praktek. Setelah sekolah kedokteran, dokter biasanya praktek di mana? Sudah, silakan buat kalimatnya. Untuk yang ketiga, arsitek, Pak Guru beri bocoran. Sama seperti dokter, di mana ada sekolah di mana? Berapa tahun? Bukan sekolah di mana? Sekolahnya apa? Jurusannya kata kunci untuk arsitek paragraf ketiga ada arsitektur, kemudian ada program kuliahnya berapa tahun, selanjutnya ada pasti yang namanya magang. Magang itu sama aja praktek di lapangan. Silakan dibuat. Iya bisa. Dengan siapa? Bisa dengan teman. Yuk. Nanti kegiatan pertamanya dimulai pukul 13 sudah Jumatan. Sama seperti kayak 5 tahun, 2 tahun. Urusannya berarti diwajibkan.
Tidak mungkin yang namanya berenang itu dengan kertas saja, tapi bisa menggunakan sebuah teknologi. Teknologinya apa? Sudah itu. Dokter. Halo dokter. Ada kata-kata menganalisis gejala penyakit. Setelah itu ada mengetahui hasil tes. Dokter, kalimat pentingnya yang pertama adalah menganalisis gejala penyakit. Lanjut, yang kedua ada mengetahui hasil tes. Selanjutnya ada memiliki keterampilan teknis yang baik. Pak Guru minta waktunya ya sampai selesai. Ya. Mas, enggak. Ya. Kurang satu paragraf. Ini kan 4. Pak Guru kita waktu 15 menit ya. Sudah kan tidak sih? Loh mas, aku mau lulus ultra loh mas. Iya dong mas. Keterampilan kita bawa komunikasi yang baik. Kata kuncinya tadi dapat menjadi tes. Kemudian ada apa lagi nih ya? Keterampilan teknis yang baik. Kemudian yang terakhir ada kata-kata mengenai hasil tes penyakit. Satu apa nih? Yang apa? Dokter ya?
caranya. Yuk, sudah. Nanti itu nanti. Besok hari Senin. Pak Guru kan ulangan, sekalian ulangan Pak Guru mau koreksi itu. Teks semuanya. Dari awal. Ya, boleh. Lanjut. Nanti dulu. Masih panas. Sudah? Pak Guru melihat sudah ada yang sudah ya, silakan. Yang sudah, kembali ke tempat masing-masing terlebih dulu. Ini semua. Nanti dulu sebentar. Kira kamu sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan dituliskan karena guru waktu sudah selesai. Pada hari ini kita belajar tentang apa? Tentang Teks penyerapan. serapan. Apa aja serapan? Sama dan juga kreasi. Baik. Hari ini sudah selesai. Pada pertemuan selanjutnya kita akan ulangan. Teks deskripsi semuanya dibahas. Pak Guru soalnya tidak ABC-an tapi isai langsung 5 saja cukup. Ya, agar Pak Guru ingin kalian menganalisis. Sampai sini ada pertanyaan?